Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa bi'adadi man lam yusalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan, menggusurkan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, masih diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah, sehingga dapat melaksanakan serangkaian amal ibadah Ramadan mulai dari kemarin sampai detik ini. Semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di awal Ramadan ini kami juga melihat di mana-mana, di antaranya adalah termasuk di dalam termasuk para jamaah Masjid Rodotul Falah ini, kalau dilihat dari aura wajahnya kelihatannya pantas menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Terbukti nopo? Pertama, diantaranya kelihatan ceria aura wajahnya. Yang kedua adalah semangat di dalam melaksanakan serangkaian amal ibadah Ramadan, sebagaimana yang tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tulqah bin Ubaidillah ini mengkisahkan, kalau kisah itu adalah nyata, kalau dongeng itu adalah fiktif, tidak nyata. Ini kisah nyata. Ada dua orang datang kepada Rasulullah dari suku Bali, dari Bani Bali. Dua orang ini menghadap Rasulullah. Kemudian keduanya masuk Islam. Keduanya setelah masuk Islam berbulan bertahun. Orang yang pertama masuk Islam ini kelihatan diamati oleh Tulqah bin Ubaidillah dan para sahabat yang lain. Orang yang pertama masuk Islam ini bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan ketika terjadi peperangan keduanya, yang pertama ini yang sungguh-sungguh beribadah ini termasuk mati syahid. Sedangkan orang yang kedua yang masuk Islam yang kedua ini ibadahnya sedang-sedang saja, tidak seperti yang pertama. Namun orang yang kedua ini ada keistimewaannya. Dia itu wafatnya tidak seperti temannya yang kemarin pada waktu perang mati syahid, tapi setahun kemudian baru wafat. Pada suatu malam, kata Tulqah bin Ubaidillah, ra'aitu fil manami, saya melihat di dalam tidurku. Ini yang mimpi adalah Tulqah bin Ubaidillah. Kalau sahabat-sahabat yang mimpi ini adalah biasanya ru'yatus sholihah, ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Tidak seperti mimpi kita. Mimpi kita itu ngelambrang kemana-mana, karena kita banyak virus-virus yang ada. Beliau Tulqah bin Ubaidillah menceritakan, di dalam mimpiku saya berada di antara pintu surga, dekat dengan pintu surga. Kemudian ketemu dengan dua orang sahabat yang masuk Islam tadi. Ketemu sama keduanya. Setelah ketemu sama keduanya, kemudian keluarlah penjaga dari surga ini menemui kedua orang tersebut.
Tapi ternyata yang diizinkan masuk surga duluan adalah orang yang kedua, orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, diajak masuk ke dalam surga. Kemudian keluar lagi petugas tadi yang dari surga, kemudian baru orang yang kedua ini diizinkan masuk surga. Setelah Tolha bin Ubaidillah ini bangun dari tidurnya, cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, akhirnya menjadi kubro, menjadi viral dalam bahasa sekarang itu ya, viral. Sampai berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini. Setelah sahabat-sahabat cerita kejadian tersebut, maka Rasul mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kamu herankan? Apa yang kamu takjubkan? Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, kok bagaimana ini? Orang yang pertama ini kan sungguh-sungguh beribadah, gedus ibadahnya, kemudian mati syahid. Tetapi yang masuk surga duluan adalah orang yang kedua. Rasulullah menyatakan, alaisa qad makatha ba'dahu sanatun? Bukankah orang yang kedua ini masih hidup selama 1 tahun? Qalu bala. Maka para sahabat menyatakan, iya betul ya Rasulullah, dia adalah masih hidup dalam 1 tahun. Kemudian wa adraka ramadhana fasoma kada fasola kada wa kada min sajadin. Bukankah orang yang kedua ini menemui Ramadan, menangi Ramadan, kemudian berpuasa, kemudian sholat ini sholat itu, bisa sunnahnya wajibnya, kemudian juga melaksanakan amal-amal ibadah serangkaian di bulan Ramadan. Qalu, para sahabat mintakan, iya ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, dia orang yang biasa-biasa itu memang hidup 1 tahun, ya puasa Ramadan, ya ibadah-ibadah yang lain. Kata Rasulullah, fama bainahuma ab'adu. Sungguh di antara keduanya adalah sangat jauh jaraknya, bainas samai wal ardi. Artinya kedudukannya, derajatnya, makomnya, surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jauh perbedaannya dengan orang yang menemui Ramadan berikutnya, dibanding orang yang meskipun sungguh beribadah mati syahid tapi dapat dilampaui orang yang menemukan Ramadan berikutnya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita yang diberi kesempatan oleh Allah masih menangi Ramadan ini sangat istimewa. Bahkan para ulama menyatakan, mereka para arif billah, 1 harinya bulan Ramadan itu tidak dapat dikejar dengan 1000 harinya di bulan yang lain. Masya Allah. Baik itu puasanya, baik itu sholat sunnahnya, sholat wajibnya, baik tadarusnya, baik sodakohnya, amal apa saja termasuk berbakti kepada orang tua, silaturahmi, dan masih banyak amal-amal itu yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ini grade-nya, tingkatan kedudukannya lebih tinggi. Oleh karenanya jangan disia-siakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin tidak sampai Ramadan habis kita sudah dipanggil oleh Allah. Di pertengahan mungkin juga seperti itu. Mungkin tahun depan juga kita belum tentu dapat menangi bulan Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan,
Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan bagus amal ibadahnya. Sebaliknya kata Rasulullah, syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah mantola umruhu, orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan buruk amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang arif billah ini dapat perintah dari Allah yang semestinya puasa bisu. Kadang-kala Rasul itu puasa bisu cuma 3 hari, tapi ini puasa bisunya 4 tahun. Cuman perintahnya ini pas bulan Ramadan, maka dilaksanakan puasa bisu itu mengenai pas Lailatul Qadar, maka diterima oleh Allah, maka kedudukannya langsung melejit tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya di dalam bulan Ramadan juga ada namanya Lailatul Qadar, dan itu yang bisa menjadikan salah satunya kedudukan makom derajat kita lebih tinggi daripada orang-orang yang terdahulu. Ini diantaranya keistimewaan orang yang diberi kesempatan umur menangi bulan Ramadan. Jangan sampai sebaliknya. Dan saya sendiri juga melihat ada orang di daerah sini, tadi pun situ tapi nggak saya sebutkan orangnya, rumahnya ndak jauh dari musola, tiap hari dekat dengan musola masjid, tapi gak gelem sapa masjid musola, poso yo gak gelem, sholat juga gelem, tiap malamnya sukanya sampai meninggal dunianya. Bahkan ada satu lagi itu yang nggak sampai nikah, itu sampai meninggal dunianya. Naudzubillah min dzalik. Diberi kesempatan oleh berkali-kali menangi Ramadan, tapi gak gelem memanfaatkan karunia umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita semuanya dari harinya bulan Ramadan, jamnya bulan Ramadan, menitnya, detiknya ini sangat-sangat berharga. Mari kita isi takdirnya Allah dengan takdir yang baik dan husnul khotimah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li ashabil huquqil wajibat alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.